koordinasi terbatas Forum Pangarso Pambiworo Jawa Timur dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan pimpinan sidang pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini Kang Bagas, Mas Tajib bersama dengan teman saya Pak Huda sekarang sudah berada di Pendopo Trowulan, yaitu Mojokerto. Kita bersama dengan FKPP di sini akan mengadakan rapat terbatas dengan para Pambiworo Indonesia, tapi untuk wilayah Jawa Timur, yaitu kita akan membahas bagaimana protokol pelaksanaan pernikahan di masa pandemi. Semoga ikuti kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Yang saya hormati Bapak-bapak peninjau dari Pepadi Provinsi Jawa Timur dan Pepadi Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak saya, senior kami semua dari Pepadi sekaligus dari Pambiworo, Bapak Ki Surono Gondolaruno, Sarjana Seni Magister Sains. Yang saya hormati Bapak Pangarso Paguyuban Papan Surabaya, Pangarso Paguyuban Padma Budaya Surabaya, Pangarso Sanggar Seni Surya Sumirat Surabaya, Pangarso Pandimaya Malang, Pangarso WA Group Pambiworo Indonesia, Bapak Rahmat Budi Utomo, Bapak Sungkowo Nugroho. Sekali lagi saya mohon maaf, sebetulnya Bapak sudah saya siapkan, tapi sungguh tiada gading yang tak letak. Untuk itu perkenan dan izinkanlah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati rekan kami dari komunitas Warsejiwo, dari Pamulangan Among Siswo Gresik, dari Yayasan Sri Kadaton Gresik, dari Pambiworo Blitar. Alhamdulillah, meskipun baru konfirmasi tadi pagi subuh, ternyata Bapak Tajib Magister Sains MPDI hadir lebih dulu di Pendopo Agung. Yang saya hormati pemimpin saya, sesepuh saya dari Permadani Kabupaten Ngawi, juga dari Pambiworo Kabupaten Jombang, dan yang saya cintai maupun saya banggakan, keluarga saya dari Yayasan Abdi Tama Sastra Jati Kabupaten Mojokerto, Jombang, Lamongan maupun Gresik. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 bertempat di Pendopo Agung Trowulan, kita bisa menyelenggarakan acara rapat koordinasi terbatas dalam rangka penyusunan tatanan normal baru karena keadaan coronavirus atau COVID-19.
Bapak, Ibu sekalian yang saya banggakan. Tentunya kita semuanya sangat berharap agar acara pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ide dari Gusti Ide Sang Hyang Widiwasa, mendapatkan barokah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan syafaat dan barokah dari minal jami awliya tis'ah wali wasfi hada zaman, khususun Mbah Sayyid Jamaluddin Husin, Mbah Sayyid Jumadil Kubro adalah punjer wali Songo yang konon ada di sebelah selatan kota Raja Majapahit. Bapak sekalian, 500 tahun sudah Sabdo Palon dan Noyolinggung menyatakan bahwa bumi, tanah Jawa dan Nusantara akan diminta kembali. Coronavirus tentunya sudah betul-betul memberikan pelajaran bagi kita yang luar biasa. Akhirnya timbullah sebuah tatanan normal baru. Selamat datang rekan-rekan saya, Mas Edi Pranoto dari Gresik dan yang lain, monggo. Salawat dan salam kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat saja, Bapak-bapak sekalian, saya tentunya tidak akan panjang lebar di dalam menyampaikan prakata pada pagi hari ini, karena tentunya warga besar Pamiworo Indonesia yang difasilitasi oleh para carik-carik Pamiworo Indonesia, juga dengan Forum Komunikasi Pangarso Pamiworo Jawa Timur, sudah tahu dengan kronologi kenapa kita pada hari ini bisa ketemu di sini. Yang pertama, sekira pukul 11 malam 23 hingga dengan pukul 2 dini hari pada tanggal 7 Juni kemarin, saya ditelepon oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Ki Haji Sinarto SKMM, yang intinya adalah meminta saya untuk menyusun susunan rancangan new normal dalam kegiatan wedding atau upacara tradisi yang sesungguhnya patut disayangkan adalah bahwa tidak hanya kegiatan agama saja yang kita harus physical distancing, tetapi kalau tidak segera kita sikapi, justru upacara tradisi dan adat-adat budaya kita nyaris sirna daripada bumi Nusantara. Bapak-bapak sekalian, apalah artinya kita selalu mendeklarasikan diri sebagai pejuang budaya, sebagai pelestari budaya, cinta terhadap seni dan budaya tanah air, kalau kita tidak berbuat? Apakah kita akan nyusul seperti yang terjadi di Baghdad, seperti yang terjadi di Wuhan, seperti yang terjadi di belahan bumi yang lain di sana, yang konon acara-acara tradisi, lokal tradisi sana hilang karena adanya coronavirus, memaksakan kita harus ada physical distancing. Sebetulnya kalau kita ingat Ki Raden Ngabe Sugilar Kondo Bawono dengan Ki Wartono dengan Ki Surono, pepundari ketiga ini adalah sudah mengawali keadaan ini. Hanya saja mungkin beliau lupa. Sekitar tahun 2013 silam, saya mendapatkan perintah dari guru saya, Romo Kiai Haji Muhammad Muslim Rifai dari Imam Puro dari Klaten. Tolong deh, gawe Sopatul Fatoroh. Apa itu Sopatul Fatoroh, Mbak? Sopatul Fatoroh itu adalah pencerahan peradaban.
Jadi penataan peradaban, karena jagat ini sudah terlalu berat dengan segala kapasitasnya, dengan segala muatannya. Akhirnya pada saat itu saya sikapi siapa saja yang ada di situ. Ada kiai dan ulama, ada para seniman dan budayawan, ada para akademisi. Alhamdulillah saya gelar Sofatul Khadroh saat itu, yang Ki Sugilar berkenan dalam, Ki Wardono berkenan dalam, Mas Rono juga berkenan hadir. Beberapa para akademisi dari UGM, dari banyak yang hadir mengadakan Sofatul Khadroh untuk pencerahan peradaban. Akhirnya kita semua ternyata belum tanggap. Mau tidak mau coronavirus menjawab bahwa kita harus membuat peradaban baru yang kemudian oleh pemerintah RI dinyatakan dengan tatanan normal yang baru. Ingat nggih Ki Sugilar Kondobawono, Ki Wardono, jawabannya adalah pagi hari ini kita jawab di pendopo agung bahwa kita harus merumuskan tatanan normal yang baru sesuai dengan janji daripada Sabdo Palem dan Loyo Ginggung, bahwa mereka yang belajar Nyun Sewu, pada di sini banyak magister agama, bahwa sebetulnya alam jagat raya selalu direstorasi setiap kurun waktu 100 tahun sampai dengan 500 tahun. Saya pikir bapak-bapak sekalian sepakat dengan saya bahwa adat, budaya, dan tradisi tidak harus hilang karena ada coronavirus. Apakah bapak-bapak sepakat? Sepakat. Apakah bapak-bapak sepakat? Sepakat. Harus tidak hilang. Nggih? Biarlah di belahan bumi sana adat, budaya, dan tradisi hilang karena coronavirus. Tapi bumi Jawa, negeri Sabah, yang adalah percikan menurut syariat Islam, adalah salah satu contoh keberadaan di surga. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Wabil khusus bisyukurillah saya dilahirkan di Ngawi yang ketika siang panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya minta ampun. Gitu baru lagi karena ada Wilis dan Pandan, akhirnya pusaran panas ada di Ngawi, pusaran dingin juga ada di Ngawi. Kalau ada yang dingin terus itu Mas Parno. Mudah-mudahan sering berjemur. Kalau enggak berjemur nanti kasihan, wis kadung sugih jenengan. Tepuk tangan Mas Parno biar sehat. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, singkat kata saya ditodong oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Sampai 3 jam saya berdebat karena saya tidak mau. Akhirnya saya, temannya siapa Mas ini? Temannya ini konco-konco sini, belum dijak mikir, kan gitu Mas ini. Loh, nggak bisa seperti itu. Sebetulnya bulan Maret kemarin bapak-bapak kita para pangarso pamiwara sudah audiensi untuk membuat jati diri Jawa Timur ini ben gak diguyu-guyu karo Jawa Tengah. Karena hanya hal batik saja kita punyanya baru ginseng dengan kawung. Yang lainnya itu produk sana. Contohnya itu. Akhirnya ngawur ngidul Pak Kepala Dinas, ya tetap saya ngengkel. Kalau bukan ngeyel bukan teguh, kan gitu ya. Tetap ngeyel. Itu ya Pak Derajat ya. Ternyata coronavirus menghentikan kita sejenak dan pagi ini, siang hari ini kita tindak lanjuti. Baik Bapak sekalian, intinya mudah-mudahan berangkat daripada filosofi pengantin, meskipun kari sajodo wong Jawa, tapi akan menjadi embrio laksana Adam dan Hawa untuk membuat peradaban baru di bumi Nusantara dan belahan dunia manapun. Amin. Allahumma amin. Meskipun hanya sajodo wong Jawa seperti halnya pengantin, akan lahir peradaban baru di bumi belahan manapun.
repot rada ngomong filsafat titik ya Mas Rono. Siap, Ji. Sak judul nanti akan menjadi panjang. Akhirnya saya sampaikan di antara pesan daripada Mas Sunarto, mestinya ini Mas Sunarto yang menyampaikan bahwa kita harus membuat konsep-konsep tatanan baru untuk acara pengantin yang nantinya juga akan melebar kepada tatanan-tatanan seni dan budaya yang lainnya. Tapi kita harus memulai karena kita harus jodoh dulu, menjodohkan dulu, jadi pengantin dulu. Pengantin yang digarap dulu, kemudian nanti baru berhibur. Filosofinya ada di siapa? Di mana? Ada di Pakeliran. Silahkan disanggit oleh para peninjau. Jadi kira-kira seperti itu. Saya pikir orang bapak-bapak semua adalah orang-orang terhebat di setiap kabupaten kota. Semuanya adalah pemimpin. Saya yakin bahwa di belakang bapak-bapak ada puluhan pambiworo di sana. Untuk itu sedikit yang saya sampaikan, saya rasa paham. Lebih baik kita banyak bekerja pada siang hari ini daripada kita banyak bicara. Setuju nggih? Setuju. Terima kasih. Itulah kira-kira prakata dari saya. Berikutnya adalah saya susun sekaligus pimpinan sidang forum komunikasi Pangansor Pambiworo Jawa Timur saat ini, dan kepada yang terhormat bapak-bapak dari admin grup Pambiworo Indonesia, bahwa keberadaan Pambiworo Indonesia adalah luar biasa. Sesuai dengan pesan dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, posisi yang tepat untuk admin grup Pambiworo Indonesia adalah sebagai humas, sebagai publikasi daripada kegiatan-kegiatan kepambiwaraan di Indonesia. Untuk itu porsi yang sangat terhormat ini kita berikan kepada bapak-bapak dari Pambiworo Indonesia yang pada pagi hari ini hadir adalah kepunden saya Ki Rohmat Budi Utomo dan Ki Sungkowo Nugroho. Yang sebetulnya saya harapkan hadir juga adalah Ki Sudiro. Beliau adalah sesepuh saya. Jadi mohon ada reporting and recording untuk kegiatan kita pada pagi hari ini untuk disampaikan pada rekan-rekan kita di Pambiworo Indonesia. Saya lanjutkan bahwa singkatnya saja sebagai pengarah dan penanggung jawab acara ini, saya akan mohon bantuan dan keikhlasannya menunjuk sebagai pimpinan sidang pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Yang pertama mewakili Malang Raya, Blitar sampai dengan Lumajang, Batu, Malang Kota, Batu dan sebagainya. Saya mohon Ketua Paguyuban Pambimaya mengambil tempat sebagai pimpinan sidang pada pagi hari ini. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pada Raden Suparno Wibakso mohon mengambil tempat di depan. Setuju ya Bapak-bapak? Mewakili dari Malang Raya. Beliau juga pendiri Pambiworo Indonesia. Mudah-mudahan ini yang punya duit nanti kita disamuni semua. Amin, amin. Kalau ngomong duit ya Mas Parno. Dari Surabaya Raya, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan dan sekitarnya, termasuk di dalamnya adalah Mojokerto. Saya mohon dari Paguyuban Papan Surabaya, ketuanya Bapak Dr. Andes Derajat Wahyono MPD. Mohon sudah duduk, mohon Bapak berdiri mengenalkan diri.
Ini adalah pimpinan sidang kita pada siang hari ini. Berikutnya dari wilayah Mataraman, saya mohon pepungganan saya yang sekaligus ini sudah menjabat kepala desa berulang-ulang, sekarang jadi pimpinan para Wiropratunggo dan Pamihoro, juga sebagai pendiri Permadani Kabupaten Ngawi. Mas Gito nggak hadir ya? Nggak hadir. Mas Gito ben kelarat kali kulon ya? Iya. Yes. Kok gampang frustasi ya? Gak ada di DPR ya wis jabatan titipan ya. Mohon kepada ini kedua-duanya kepala desa. Siapa Mbak? Ini Pak Lurah kedua-duanya. Kepada Bapak Haji Luntoro Esos, kalau begitu. Mohon, ini beliau adalah kepala desa Kionten, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Monggo, Mbak Lurah, jadi pimpinan sidang. Kak bayar ini tak juta nomor. Saya rasa cukup ya Bapak sekalian, cukup ini untuk pimpinan sidang. Ini diganti sahabat setianya Mbak Lurah. Bolak-balik sing pinter tak teguh tuh, kurang ajar ya pinter. Ditugasnya akhirnya ya. Bapak sekalian, nanti kalau undur terus terang aja, kita sudah laksanakan sebaik ini. Sementara pelaksananya adalah dari Yayasan Abdi Tama Sasabrati. Berikutnya, mari kita nagih bareng-bareng dengan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi, karena kegiatan tidak hanya cukup di sini saja, nanti akan dilanjutkan di Geraha Wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk ketika kita mengimplementasikan wedding di gedung, nanti pakai gedung sana. Kalau di masyarakat nanti kita memakai Taman Budaya Jawa Timur. Hasil kerja kita pada pagi hari ini akan menjadi rujukan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk membuat peraturan Gubernur Jawa Timur tentang tatanan normal baru pelaksanaan pernikahan di Jawa Timur, yang nantinya bahwa dari prakarsa bapak-bapak inilah kegiatan berkesenian dan berbudaya di Jawa Timur akan timbul lembaga yang baru, akan timbul lagi dengan tubuh yang baru, dengan tatanan normal yang baru, sehingga tidak akan pernah sirna daripada bumi Nusantara. Sehingga bapak-bapak dalam diri juga bisa segera beraktivitas, ibu-ibu perias juga beraktivitas. Untuk itu dari tetesan pikiran dan keringat bapak-bapak sekalian ini mengemban amanah daripada ribuan pekerja seni yang ada di Jawa Timur. Marilah kita belajar ikhlas, karena apa? Tanhana dharma mangwa. Sungguh tidak ada perbuatan yang sia-sia. Bapak-bapak, acara yang kemarin kita lakukan adalah sudah menjadi bagian daripada sejarah. Sekali lagi, acara yang kita lakukan sebelum pagi ini bertahun-tahun adalah bagian daripada sejarah yang telah kita lakukan. Sedangkan untuk pada pagi hari ini kita adalah menulis tinta emas untuk sejarah peradaban masa-masa yang akan datang. Sepakatkah Bapak meneteskan keringat, pikiran, dan semuanya tercurah pada momentum sebagai penulis sejarah peradaban di bidang seni dan budaya? Siapkan Bapak? Bapak-bapak sekalian adalah pembawa panji-panji kemenangan. Bapak-bapak sekalian adalah penulis sejarah, disaksikan oleh Pendopo Agung Trowulan Mojokerto yang konon adalah kota Raja Majapahit. Saya mengambil sisi positifnya. Yang pertama, kalau dulu Pendopo Agung itu di zaman Majapahit tidak mungkin menghadap Meru. Mas Rono, untuk itu
sebaiknya kita juga tidak menghadap Meru. Saya kerjai untuk para pemimpin sidang, mohon menghadap ke barat. Karena tidak elok menghadap Meru. Inilah kolonialisme zaman dulu, ya. Diasto. Sekaligus risalahnya, Pak Guru. Ini risalahnya yang 3. Ini bisa ya, bisa di selamat datang Cak Budi Palopo, ini sastrawan kita yang banyak kita kenal. Di sini aja, Cak. Karena sidang kita menghadap ke barat. Atau cukup di sini aja, atau nanti cukup di sini aja. Oke? Nah, nggak apa-apa. Nanti kan tetap mutar, langsung komisi-komisi. Wes dianggap ini menghadap ke barat ya. Nah, kalau tanya kenapa Pak Teguh harus menghadap ke barat? Karena konon pendopo ini dulu adalah menghadap ke barat. Gitu, zaman Majapahit dulu. Mas Rono, nah, yang belajar sampai di situ. Gak mungkin di era itu pendopo menghadap ke timur karena pantangan menghadap Meru. Makanya mbah-mbah kita di mana-mana di pedesaan itu rumahnya mesti menghadap ke utara atau selatan. Gitu. Saya rasa itu, monggo Pak tetap di sini. Palu sidang pada pagi hari ini akan saya serahkan kepada pimpinan sidang pada pagi hari ini. Rapat koordinasi terbatas Forum Pangarso Pambiworo Jawa Timur saya serahkan kepada Ki Dr. Andes Derajat Wahyono MPD. Yang kedua adalah Raden Parno Wibakso. Yang ketiga adalah Ki Haji Luntoro Esos. Beliau adalah pimpinan sidang pada pagi hari ini yang akan segera membentuk 3 komisi sidang pada pagi hari ini. Kepadanya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan pimpinan sidang pada pagi hari ini. Ketua Komisi dan Sekretaris maupun anggota yang saya hormati. Alhamdulillah, tepat pada sekira pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, ternyata kita sudah bisa memberikan beberapa rancangan draft secara teknis yang akan mengatur tentang tatanan normal baru upacara pernikahan dan upacara tradisi. Bapak-bapak sekalian, tentunya pertemuan tidak cukup pada sore hari ini saja, karena sejatinya setelah rancangan tadi kami susun dalam bentuk PDF, nanti akan kita ajukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Di sana akan kita ajukan pembahasan bersama dengan pihak dinas dan gugus COVID di Provinsi Jawa Timur. Ada yang tadi contohnya sedikit tertinggal adalah untuk sarana prasarana. Nanti ada rumusan bahwa pada perias harus menyediakan deker, busana, semuanya, mulai dari pengantin, orang tua, maupun semua yang terlibat. Ini pesan dari Direktur Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang yang mengharuskan bahwa setiap yang ada di situ harus memakai deker busana, karena kecil sekali pengadaan busana sendiri, pasti sewa atau kadang bergantian lagi. Ironisnya kadang-kadang perias saking larisnya tidak sempat nyuci dipakai, jadi jangan sampai busana menjadi agent. Jadi bagaimana juga health education di sini harus tetap diutamakan.
Kemudian Bapak-bapak sekalian, setelah rumusan nanti ada dan dibahas bersama-sama, kita mungkin tahap berikutnya akan membahas bersama-sama di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Harapan saya pribadi dengan teman-teman di FKPP, mudah-mudahan dari kabupaten kota yang lain yang belum bergabung segera bergabung, karena ini akan menjadi standar teknis di Jawa Timur yang pada gilirannya nanti bapak-bapak disinilah yang akan menjadi narasumber di setiap kabupaten kota di mana bapak berada untuk memberikan arahan kepada semua panototoro pambiworo di sana, memberikan arahan pada semua perias dan pelaku wedding di sana, termasuk di dalamnya memberikan arahan pada yang biasanya suka sok pinter dan ngatur-ngatur MC adalah fotografer dan kameramen. Penyakitnya itu kira-kira sama ya Bapak? Sama nggih? Biasanya mulutnya ganggu, sok pinter karena ngambil pose-pose gitu, sehingga tidak mengurangkan MC. Itu penyakitnya para fotografer dan kameramen, sehingga kadang-kadang mengganggu prosesi daripada yang dilakukan oleh MC. Misalnya MC yang jadi panglima di situ malah kadang-kadang kalah dengan fotografer dan kameramen. Nah, karena mereka kejar tayang. Jadi terima kasih sekali, saya ingat pesan dari Pak Kepala Dinas yang disampaikan oleh Pak Nato Soekarno. Tugas pokok yang utama adalah kita sering mengingatkan kepada semua yang ada di acara itu dalam kondisi COVID. Dan saya juga terima kasih pada pemimpin saya, senior saya, Ki Purwanto Agus Nugroho. Mana, Mas Pur? Ini tadi PDF-nya saya mohon izin Mas Pur untuk referensi teman-teman dengan dari Perwali itu. Kemudian nanti kita akan adakan simulasi bersama-sama. Videonya kalau gedung nanti kita memakai geraha wisata di Menanggal. Kalau di desa-desa acuannya kita memakai pendopo taman budaya. Pelaksanaannya kapan? Sesegera mungkin. Karena itu mungkin Juli itu harus sudah jadi, bapak-bapak sudah harus action di kabupaten kota masing-masing. Anggarannya dari mana? Kalau untuk hari ini kami mohon maaf dari Abdi Utama Sastra Jadi hanya bisa menyediakan seperti ini. Jadi kami mohon maaf. Untuk berikutnya mungkin anggarannya didukung dari APBD kabupaten kota masing-masing. Karena nanti Pak Kepala Dinas dengan Bu Gubernur akan membuat pergub tentang standar teknis pelaksanaan tata upacara pernikahan ini untuk di Jawa Timur. Mungkin ini di seluruh Indonesia hanya baru pertama kita ada di Jawa Timur, dan mungkin insya Allah FKPP Jatim yang mengawali ini, karena yang ada di sana di daerah lain baru teriak-teriak tanpa melangkah dengan langkah yang konkret dan formal yang ada kesinambungan antara kita semua praktisi dengan pemerintah. Kita mendorong pemerintah, mestinya yang memikirkan ini adalah DPRD, tapi kalau melalui DPRD bukan artinya DPR itu tidak bisa. Karena produk DPRD adalah produk perda, persetujuan perda. Kalau kita menunggu perda itu, gubernur mengajukan rancangan hak inisiatifnya atau DPRD mengajukan, baru diredakan dulu. Setelah itu kajian-kajian, 3 tahun nanti mungkin baru ada. Kalau itu dilaksanakan, kita terlambat bapak-bapak. Oleh karena itu, terima kasih sekali, kita bangga. Kita punya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi yang tidak birokrat murni, tetapi dia adalah darah dan napasnya adalah seorang MC dan seorang dalang, sehingga
memikirkan nasib-nasib kita semua. Ini yang wajib kita dukung. Ya, Mas Sinarto memang orangnya seperti itu, tapi dalamnya luar biasa. Anggene mikiraken kula kali panjenengan sedaya itu. Nanti ke depan MC perias di setiap kabupaten kota harus punya sertifikat seminar ikut pelatihan yang bapak-bapak semua adalah narasumbernya. Tanpa itu ada aturan tegas dari pemerintah yang tidak mengikuti pelatihan berarti tidak lolos untuk jadi MC atau penata laksana kementerian. Jadi masih banyak sekali. Contohnya tadi itu adalah penggunaan BEX busana pengantin, dan nanti kita sempurnakan ada tambah ulangnya. Tentunya kami tidak mendahului biar ini masing-masing bisa lolos. Kami juga mohon izin ya bapak-bapak ya, yang dari daerah Pak Panji, yang dari Tulungagung, dari Blitar Pak Bajit ya, kami mohon izin karena dari FKPP ini yang dekat ini ya, dari Surabaya Mojokerto ini Muntelajar yang lebih efektif nanti kami akan rumuskan, tapi kami tidak mau mendahului seperti halnya saya tidak mau mendahului seperti ini. Ini adalah real sejarah, bila perlu dilaminating ini Pak Derajat. Ini adalah real sejarah, fakta, catatan penjenengan yang tidak bisa diakal-akali oleh apapun. Makanya kita hari ini memikirkan sejarah. Nanti biar dinas kabupaten kota provinsi, kabupaten kota dan provinsi membuat sertifikat yang bapak-bapak sekalian kapasitasnya narasumber, dan di situ silakan bapak-bapak sekalian untuk mendapatkan sertifikat bisa sharing program antar perias MC dan kabupaten kota, dan itu berbayar. Setelah rumusan itu jadi dapat sertifikat, ini acuannya manten nanti dari Polsek atau ini sudah dapat sertifikat untuk tatanan baru belum? Kalau belum ya nggak bisa, ikut dulu dong seminar gitu. Makanya bapak-bapak nanti kepala dinas ya dengan ini Mbah Yanto dengan Pak Luntoro mau tidak mau jadi narasumber di Kabupaten Ngawi. Joko Senteng minggir, ya. Masih minggir gitu. Mas Rono ya, Mas Gundok siapa? Gundok siapa? Kendal. Nah, Mas Gundok itu adalah minggir. Kalau Mbah Yanto kan gitu ya. Oke. Sidoarjo meskipun MC-nya top ya, ada Mas Rono. Mas Rono pakar Mas. Dalamnya pray dulu, ngamen seminar dulu Mas. Banyak. Tolong diinformasikan dengan yang lain-lain. Nanti kalau kurang tenaga ada Pak Budi, Pak Opo, kalau yang bisa sempat gini-gini tuh Pak. Iya. Nanti juga bisa jadi narasumber. Jadi dia sastrawan kita. Jadi banyak. Nanti kita backup yang belum termasuk Bojonegoro, Lamongan ya Pak Dokter ya. Lamongan nanti siapa sekarang kepala dinasnya? Kebudayaan. Lamongan yang kenal Asia. Lali nanti Pak Sekdanya tak tekokannya. Iya. Jadi tolong semuanya siap tuh jadi narasumber kalau begini. Insya Allah. Diselesaikan dengan pendopo agung kok ya. Insya Allah. Oke. Ini rumusan pendopo agung, saya merumuskan kok awakmu ngomong kan gitu ya. Gitu kalian itu nggih Pak Sarjun ya. Aku sih merumus kok awakmu ngomong gitu, kalau diceritani kan gitu nggih. Cara itu alhamdulillah kita menjadi pelaku sejarah membuat tatanan baru, normal baru untuk kegiatan wedding. Luar biasa masukannya Mas Edi, Pak Purwo, Pak Martoswarno. Kesempatan terakhir saya mohon izin, sekali lagi mohon izin kepada komisi-komisi yang ada, sekaligus nama-nama yang hadir adalah para pengukir sejarah untuk catatan untuk rumusan ini yang nanti secara utuh akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, meskipun sebetulnya saya itu bukan orang dinas, tapi mesti dijalui tulung terus apes kulo kok Mas Rono panjang ini
apes kula, mergane jantung kula rusak akhirnya dibebani terus. Nggih, mboten napa-napa ya. Jadi rezeki Priyanto nggih. Jadi rezeki nggih ya. Sama periasnya yang terkenal siapa Mbak? Ngawi. Bujono yang Jogorogo yang kemarin kepala dinas itu. Nggih. Siapa? Oh Bujono itu minggir nanti kalah dengan Mbak Sianto. Jenengan ngajak perias desa-desa mawon Mbak. Lah beneran bener rondo kenalaken kula. Rondo umur 90. Sinten? Umure 90. Wah, ya Allah. Saya rasa itu Bapak-Bapak sekalian dan sebuah kehormatan saya. Memang FKPP Jatim tetaplah jadi FKPP Jatim. Barangkali kita alhamdulillah ada ujung tombak untuk humas untuk menyampaikan informasi ini semuanya dari Pamiworo Indonesia. Terakhir dari saya, bila saya diizinkan kan kalau meresumur ini dengan teman-teman di Surabaya Raya, Ya. diizinkan, tapi nanti informasinya tetap kita kirim ke FKPP. Makanya di sini ada nomor telepon, nanti saya masukkan ke FKPP Jatim semua ya. Siap, nih, Mas Nus, jenengan yang dudo itu. Enggak tuh Mas Jatim. Enggak lah. Yang kemarin ngundang saya terus yang duduk bisik-bisiknya dia Mas Pur. Iya Mas Pur ya. Iya. Saya doakan segera dapat jodoh. Amin. Sambut amin alhamdulillah. Double. Kalau urusan jodoh menjodoh di sini ada pakarnya. Ki Surono Bondo Taruno. Mas Rono yang sekarang pensiun dari RRI Surabaya itu alhamdulillah dia kalau yang namanya cewek cantik-cantik itu jeberintir dengan beliau. Saya saksinya. Ya, kok saktimen kok Mas Rono. Saya jengkel kadang-kadang iri dalam hati kecil saya. Oke. Siap komandan, saya manutnya dengan jadi gitu. Ini saya resumkan, nanti kita kirim PDF untuk jalur kita koordinasi. Setelah itu dalam minggu depan insya Allah kita ada pertemuan di, saya tak minta waktunya masing lagi tapi memang waktunya kepala dinas itu dinamis sekali, kadang-kadang berubah-ubah, apalagi Bu Gubernur itu seperti nggak punya capek katanya. Bu Kofifa itu seperti orang yang nggak pernah punya capek. Jadi waktu kita audiensi saja sampai berubah jadwal 3 kali nih Pak Derajat ya, sampai 3-4 kali. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Jadi nanti kita di sana karena ini urgent, maka kita juga urgent. Salam dari Pak Kepala Dinas dengan Bu Evi yang memang hari ini ada kegiatan di Gerahadi untuk Bapak-Bapak sekalian. Mohon izin untuk yang dari Kediri di single, mungkin dari teman dari Tulungagung, Trenggalek, mungkin di single supaya nanti ketika merapat yang berikutnya bersama-sama bergabung, karena kita 36 kabupaten kota di Jawa Timur nggak ngatasi waktunya untuk waktu 1 bulan. Oke? Siap. Saya rasa begitu Bapak sekalian. Nanti panjang lebar kita bahas kemudian. Terpenting kita siapkan untuk acara simulasi dengan apa yang kita rumuskan tadi, baik itu di Geraha Wisata maupun di Pendobagung. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wal ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen tak rasa kaku rasa